Sedangkan kita sebelum ini muncul sudah ingin melakukan penyambungan, tetapi tunasnya itu jauh dari bawah. Langsung kita buat 4 as. Nah, tetapi setelah kita mempunyai tunas air yang baru, pas di tengah-tengah seperti ini, seharusnya itu kan kita menyambungnya di sini. Tetapi yang ini belum tumbuh waktu saya melakukan penyambungan pada yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa sekalian. Baiklah, langsung saja di hadapan saya ini saya memberikan contoh kopi setekan atau kopi sambung batang ganda atau batang gandeng. Saya sebut saja batang gandeng. Ini contohnya yang saya telah beberapa hari lakukan penempelan atau penyatuan antara kedua batang kopi ini. Nah, yang ini satu, yang ini satu. Ini caranya seperti ini. Beberapa bulan yang lalu pernah saya praktekkan contoh cara menyambung ini, akan tetapi walaupun saya tidak contohkan, teman-teman pemirsa sekalian sudah bisa memahami. Bagi teman-teman yang telah pernah melakukan penyambungan atau penyetekan, sudah paham dengan yang saya maksudkan, penyatuan seperti ini. Caranya seperti kita menyambung atau seperti kita menyetek. Untuk menyatukan yang kiri dengan yang kanan ini, kita berikan goresan atau kita kelepaskan dulu kulitnya. Tetapi dalam kesempatan ini saya belum akan membahas atau belum memberikan cara lengkapnya, mempraktekkan bagaimana cara menyatukan ini. Untuk video kali ini saya akan memberikan penjelasan untuk apa ataupun apa tujuan kita melakukan perlakuan seperti ini, yaitu menggandakan batangnya seperti ini. Saya contohkan di hadapan saya ini batang yang sebelah kanan ini sangat kecil. Ini bisa kita perhatikan. Nah, saya melakukan penyambungan pada batang yang sangat kecil seperti ini. Bisa kita pahami kalau kita melakukan penyambungan pada yang batang masih sangat kecil seperti ini, apabila dia telah berbuah nanti, bahkan belum berbuah, kalau kita pertamanya ini telah menyeting atau menyusun 4 as seperti ini, batang ini tidak akan bisa mampu menahan beban seberat yang 4 as seperti ini, belum melakukan pembuahan atau belum berproduksi. Apalagi nanti telah berproduksi, batang yang sekecil ini tidak akan mampu menahan beban buahnya. Maka itu kita memberikan batang tambahan seperti ini. Nah, ini batangnya ini telah menjadi 2. Nah, kita satukan dengan isolatif atau isolasi atau lakban. Boleh apa saja atau boleh kita ikat antara yang kiri dengan yang kanan ini untuk kita menyatukannya. Tujuannya agar batang yang kedua ini atau batang pembantu ini bisa menyatu dengan batang yang sangat kecil ini, supaya kedua-duanya ini bisa bersatu menahan beban di atasnya ini apabila ini telah melakukan pembuahan atau telah berbuah nanti. Adapun tujuan kita melakukan penyatuan atau membuat batang gandeng atau batang ganda seperti yang saya lakukan ini mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, apabila kita melakukan penyambungan pada tunas yang masih sangat kecil seperti ini. Ini bisa kita pahami kalau kita melakukan penyambungan pada tunas yang masih sangat kecil seperti ini, seperti saya sebutkan tadi, dia tidak akan mampu menahan beban yang sangat berat. Nah, seperti ini. Tetapi bagi saya, walaupun ini batangnya sangat kecil seperti ini, sudah saya lakukan penyusunan 4 as seperti ini. Karena nantinya ini batangnya yang walaupun masih sangat kecil seperti ini, akan saya berikan batang yang kedua. Jadi dia mempunyai 2 batang. Saya sebut saja batang gandeng. Karena waktu saya menyambung ini tidak ada tunas yang berada di tengah-tengah batang ini. Karena pohon-pohon kopi saya ini termasuk kopi-kopi yang sangat bandel. Memang dari jenisnya atau varietasnya sangat tidak mendukung kalau kita mau melakukan penyambungan di tengah-tengah batang. Karena dia bertunasnya dari bawah. Kebanyakan bertunas dari bawah seperti ini. Maka terpaksa saya melakukan penyambungan pada batang atau tunas yang kecil dari bawah seperti ini. Nah, solusinya apabila kita mempunyai yang seperti ini, kita lakukan penambahan batang yang kedua seperti yang saya contohkan di awal-awal tadi.
Itu yang pertama. Yang kedua, apabila, nah seperti yang ini saya lakukan penyambungan karena ini masih sangat kecil. Nah, ini masih berumuran 1,5 tahun atau menginjak tahun kedua, ini telah saya lakukan penyambungan. Sehingga dengan batang yang masih sangat kecil seperti ini atau masih berumuran sangat kecil, baru 1,5 tahun seperti ini. Nah, jadi dia belum mampu menahan beban yang sangat berat seperti ini. Ini sudah miring. Bisa kita lihat dari kejauhan. Nah, ini miring. Seharusnya dia tegak seperti ini. Seperti ini dia tegak seperti ini seharusnya. Tapi karena ini belum mampu menahan beban dari sambungan yang telah berumur berkisaran ini bulan 10 saya melakukan penyambungan ini, sekarang sudah bulan 6. Nah, dia belum berbuah sudah membengkok seperti ini. Nah, sudah condong seperti ini. Sudah tentu dia tidak akan mampu menahan buahnya. Belum sempat berbuah ini sudah condong. Jadi solusinya ini yang kedua ini ya. Yang kedua, kita melakukan penyambungan pada batang yang masih berumuran sangat muda. Jadi untuk menahan beban ini kita membantu batang ini, kita tambahkan saja batang yang kedua nantinya. Seperti ini misalnya. Karena saya belum memberikan contoh lengkapnya. Nah, ini seumpamanya batang yang kedua. Ini bisa kita tanam di sini. Kita tanam di sini. Nah, ini bisa kita tempel atau kita satukan dengan batang yang pertama tadi. Jadi dia bisa tegak berdiri seperti ini. Saya contohkan. Ada yang masih sangat kecil. Lebih kecil dari yang ini. Di sebelahnya ini. Nah, ini batang yang berumuran 1,5 tahun. Rata-rata saya 1 tahun, 1,5 tahun sudah bisa saya sambung. Dengan harapan nantinya akan saya tambahkan batang yang kedua. Karena ini terpaksa saya lakukan karena ingin cepat. Nah, seperti yang ini. Seperti yang ini kan saya sambung di tempat yang batang yang ini. Batang yang kecil ini. Ini saya sengaja tambahkan batang yang kecil juga. Jadi dia sama-sama kecil. Jadi batangnya ini batang sama-sama yang batang kecil. Nah, dari bawah ini. Nah, walaupun kecil ini sudah bisa dia menahan beban yang agak berat. Nah, ini kopinya sudah hampir mekar. Sudah bisa dia menahan beban yang agak berat walaupun kecil sama kecil. Karena ini dua sama saja dengan besar. Ini sejempol, ini sejempol. Berarti 2 jempol. Ini bisa dia menahan beban yang agak berat karena ini 2. Nah, nanti kalau ini telah menyatu, isolasinya ini atau isolatifnya ini bisa kita lepas. Nah, sebenarnya ini sudah bisa kita lepas. Tapi untuk lebih yakin lagi, nah sudah bisa kita lihat. Ini bekas lukanya ini sudah memulih, ini sudah bisa kita lepas kalau sudah ingin dilepas. Tapi ini saya biarkan dahulu. Biarkan ini. Nah, ini bisa kita lihat ini. Nah, ini nanti akan saya buatkan tutorialnya juga bagaimana cara lengkapnya, cara menyatukan ini. Tapi saya yakin teman-teman sudah paham walaupun saya tidak buatkan videonya. Nah, ini tujuannya. Jadi 2 tujuan. Yang pertama tadi, jika kita melakukan penyambungan pada tunas air yang tumbuhnya jauh dari bawah seperti yang di sebelah ini. Tumbuhnya jauh dari bawah ini kan, nah jauh dari bawah seperti ini sehingga dia panjang seperti ini. Ini belum saya lakukan penambahan batang yang kedua. Nah, ini karena dia kecil panjang dari bawah sudah kita bisa pahami dia tidak akan mampu menahan beban yang agak berat. Nah, ini bisa juga nanti. Ini batangnya ini 2 kan, bisa juga ini yang batang yang ke kanan dengan yang ke kiri ini nanti bisa kita satukan dengan tunas yang ini. Misalnya kalau kita pelihara tunas yang ini, bisa kita satukan juga yang ini. Nah, seperti ini nantinya. Seumpamanya kalau kita malas memberikan batang yang kedua. Nah, karena ini tunas sama-sama tunas. Sama-sama tunas ini bisa kita satukan di atasnya ini nanti. Biar dia bisa menahan beban yang agak berat. Atau bisa juga dilakukan seperti ini. Jika kita menyambungkan tunas yang masih kecil atau sangat kecil. Nah, tidak sampai sejempol. Tapi bisa kita lakukan penyambungan walaupun belum sampai sejempol. Nah, seperti ini. Ini saya lakukan pada yang ini. Tetapi setelah ini bisa kita satukan dengan indukannya ini.
Nah, ini bisa kita satukan dengan yang ini nanti. Nah, ada tunas yang baru dari sini. Karena kebetulan baru muncul beberapa bulan ini. Sedangkan kita sebelum ini muncul sudah ingin melakukan penyambungan. Tetapi tunasnya itu jauh dari bawah. Tidak apa-apa kita lakukan penyambungan pada tunas yang keluarnya jauh dari bawah seperti ini. Nah, ini sudah besar ini. Sudah bisa kita lakukan penyusunan 4 as seperti ini. Langsung kita buat 4 as. Nah, tetapi setelah kita mempunyai tunas air yang baru pas di tengah-tengah seperti ini, seharusnya itu kan kita menyambungnya di sini. Tetapi yang ini belum tumbuh waktu saya melakukan penyambungan pada yang ini. Sedangkan kita sudah waktunya untuk melakukan penyambungan. Tunas yang pas atau tepat tinggi rendahnya itu belum keluar waktu itu. Maka kita lakukan saja penyambungan pada yang jauh dari bawah ini tidak apa-apa. Nah, setelah ini keluar sudah bisa kita lakukan penyatuan, kita satukan saja seperti ini. Nah, ini kita satukan seperti ini. Nah, ini kan sudah menyatu ini. Sudah bisa kita lepas kalau sudah mau dilepas, tetapi untuk lebih yakin biarkan saja ini sampai benar-benar besar. Nah, bisa kita potong nanti di sini. Ini indukannya ini. Nah, tetapi ini belum saya lakukan pemotongan karena buahnya ini masih saja belum selesai melakukan pemanenan. Nah, jadi setelah selesai melakukan pemanenan nanti kita potong saja sebatas ini. Nah, yang kiri ini kalau mau dipotong boleh saja dipotong. Kalau seumpamanya kita melihatnya tidak rapi seperti ini, kelihatan tidak rapi, boleh juga kita potong sebatas ini karena dia telah menyatu dengan yang ini. Tapi bagi saya biarkan saja. Yang ini saya biarkan, yang ini juga saya biarkan. Nanti sama-sama membesar, yang ini membesar, yang ini membesar. Jadi dia menjadi satu. Ini tujuannya melakukan penyatuan batang, 2 batang atau batang gandeng. Atau seperti ini misalnya. Sudah banyak sekali yang saya lakukan penggandengan batang seperti ini. Sudah banyak sekali saya lakukan. Nah, makanya saya ini memberikan solusi bagi teman-teman yang mau menyambung, boleh saja melakukan penyambungan pada tunas sembarang tunas walaupun dia tumbuhnya jauh dari bawah. Ini sudah saya satukan. Nah, sudah hampir menyatu ini, tapi belum berani untuk dilepas. Nah, jadi ini bisa kita lakukan. Nah, jadi itu tujuannya teman-teman pemirsa sekalian, semoga bisa memahami apa yang saya jelaskan ini. Dan silakan simak juga pada video-video yang lain. Di antara satu video dengan video yang lain itu bisa ada keterkaitan biasanya. Nah, nanti saya akan buatkan juga tutorialnya bagaimana cara menyambungkannya atau menyatukan batang yang satu dengan batang yang baru. Karena batang yang baru bisa membawa akar atau juga bisa batang yang tidak membawa akar. Lebih baiknya itu batang yang kedua, batang yang telah berakar atau batang yang kita ambil sudah mempunyai akar. Tetapi bisa juga kita ambil batang yang tidak mempunyai akar atau batang yang kita lakukan pemotongan. Kita ambil tengahnya atau kita ambil ujungnya. Nah, itu kedua-duanya bisa kita lakukan. Jika kita ingin memilih, silakan. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silakan lakukan subscribe. Bagi yang telah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya buatkan tutorialnya cara menyambungannya. Untuk kali ini saya cukupkan di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.